Kalian pernah nggak sih bingung mikirin masalah soal thermal paste? Kayak mikirin bedanya thermal paste mahal dan thermal paste murah itu apa sih? Atau mungkin mikirin bedanya thermal paste 20 ribuan dan juga thermal paste 200 ribuan itu gimana? Atau mungkin juga kalian mikirin kata orang-orang yang katanya kita bisa menggunakan pasta gigi aja untuk dijadiin thermal paste. Nah, sebenarnya ngaruh nggak sih thermal paste murahan dan thermal paste mahalan? Dan kita juga akan nyobain kira-kira kalau thermal paste-nya kita pakein pasta gigi itu efektif nggak ya? Halo guys, balik lagi sama gue Raka di sini di channel 21 Creative Media, channel yang ngebahas teknologi secara kreatif. Dan video ini awalnya gue buat untuk ngelihat perbedaan antara thermal paste yang bisa dibilang murahan dan juga thermal paste yang agak sedikit mahal itu gimana sih perbedaannya. Nah, tapi saat gue mencari-cari soal thermal paste itu banyak banget yang suka bercanda kalau thermal paste-nya itu pakai pasta gigi aja. Dan kalau gitu di video kali ini kita akan bereksperimen menggunakan pasta gigi sebagai thermal paste kali ini. Dan di video kali ini kita akan menggunakan prosesor yang paling high end dari Intel agar kita bisa ngelihat seberapa efektifkah thermal paste murahan ini, odol dan juga thermal paste yang agak sedikit mahalan ini dalam menjinakkan suhu atau menghantarkan panas dari prosesor ke pendingin prosesor. Dan di video kali ini kita akan menggunakan prosesor Intel Core i9 11900K. Nah, tapi sebelum kita melakukan pengetesan, kita akan kenalan dulu dengan prosesor yang akan kita gunakan kali ini. Jadi prosesor Intel Core i9 11900K ini merupakan prosesor dari Intel generasi ke-11 yang itu merupakan generasi terbaru dengan kode name Rocket Lake. Yang di sini dia memiliki spesifikasi 8 core dan juga 16 thread dengan clock speed yang bisa mencapai 5,3 GHz. Sudah mendukung PCIe generasi keempat, menggunakan arsitektur Intel Xe untuk integrated grafik dan pastinya memiliki performa yang terbaik di kelasnya untuk prosesor mainstream dari Intel. Dan prosesor Intel Core i9 11900K ini dia memiliki TDP rating di angka 125 watt. Jadi menurut gua cocok banget untuk memberikan beban yang cukup gila terhadap pengetesan thermal paste kita nantinya. Dan nggak cuma itu, prosesor ini juga kita bisa unlock limit TDP-nya sehingga dia bisa berjalan full speed di all core terus menerus. Dan kalau kita unlock TDP-nya, prosesor ini bisa dengan mudah menarik listrik itu sampai dengan angka 300 watt. Jadi menurut gue ini sangat overkill untuk kita nyobain menggunakan thermal paste yang ini 20 ribuan dan juga tentunya menggunakan pasta gigi. Dan untuk mendukung hal tersebut di sini juga kita akan menggunakan motherboard yang cukup high end dari Gigabyte, yaitu Gigabyte Z590 Aorus Pro AX. Ini adalah sebuah motherboard yang memiliki chipset Z590 dari Intel yang merupakan kasta tertinggi pada platform Intel Rocket Lake kali ini. Memiliki power delivery yang cukup ekstrim dengan direct power paste 12+1 dengan kapasitas 90 ampere. Jadi udah bisa dengan mudah mengeluarkan seluruh potensi maksimal dari prosesor Intel Core i9 11900K yang akan kita gunakan walaupun kita unlock limitnya. Selain memiliki power delivery yang cukup ekstrim, motherboard ini juga memiliki fitur yang sangat lengkap. Mulai dari slot M.2 NVMe-nya itu ada 4 buah yang sudah mendukung PCIe Gen 4, USB port yang cukup lengkap, 2,5 gigabit LAN, dan tentunya sudah include dengan Wi-Fi 6 dan juga Bluetooth 5.0. Dengan antena yang cukup cakep. Tentunya motherboard ini udah lengkap banget buat kalian yang nyari motherboard dengan konektivitas, fitur, dan durabilitas yang tinggi. Dan untuk bisa ngehandle panas dari prosesor Intel Core i9 11900K ini, kita akan menggunakan liquid cooling 360 mm dari Thermaltake.
Dan nanti kita akan cobain 4 macam thermal paste yang berbeda, mulai dari thermal paste bawaan liquid coolingnya, thermal paste murah yang harganya cuma 20.000, kemudian thermal paste yang agak sedikit mahal yaitu thermal paste 80 ribuan, dan yang terakhir adalah pasta gigi. Dan nanti kita juga akan coba untuk unlock limit dari prosesor Intel Core i9 11900K ini agar kita bisa lihat masih mampu nggak sih thermal paste murah ini dan juga pasta gigi ini untuk ngehandle panas dari prosesor kali ini. Dan untuk pengetesan nantinya kita akan coba menjalankan menggunakan beberapa benchmark sintetis seperti Cinebench R23 selama 10 menit. Dan juga kita akan coba ngejalanin beberapa game-game menggunakan sistem kali ini. Dan sekarang di belakang gue ini udah ada sistem yang akan nantinya kita gunakan untuk pengetesan dari berbagai macam thermal paste, yang kali ini dia menggunakan prosesor dari Intel Core i9 11900K, motherboard dari Gigabyte Aorus Z590 Pro AX, dengan liquid cooling dari Thermaltake dengan ukuran radiator 360 mm. Dan pada saat ini thermal paste yang kita gunakan adalah thermal paste bawaan dari si liquid coolingnya. Dan juga untuk kondisi saat ini kita masih belum melakukan unlock pada prosesor Core i9 nya, jadi TDP-nya masih berada di 125 watt. Dan nantinya kita akan mencoba untuk pengetesan untuk unlock TDP-nya. Dan sekarang kita akan melakukan pengetesan menggunakan Cinebench R23 throttle test ya, yang kurang lebih dia berjalan selama 10 menit untuk mendapatkan suhu maksimal pada saat sistemnya ini berjalan pada kondisi default. Kalau gitu kita akan langsung aja melakukan pengetesan untuk mendapatkan base score-nya itu berapa. Dan di sini gue udah ngebuka aplikasi Cinebench R23. Di sini test duration-nya kita ubah jadi test throttling-nya. Dan ini udah kita buka HW info untuk monitoring berapa suhu maksimalnya dia ya. Di sini kita reset dulu. Di sini suhunya masih berada di 30-an ya. Berada di 31 sampai 33 derajat Celcius. Kalau gitu kita kan langsung aja running CPU multicore-nya. Oke, dia langsung berjalan. Dan di sini untuk suhu dari Cinebench R23 pada saat baru berjalan kurang lebih 30 detik, ini dia masih aman di angka 58 sampai 64 derajat Celcius untuk prosesornya. Jadi kita akan tungguin aja sampai tes dari throttle test ini udah kelar. Jadi kita akan tungguin sampai 10 menit ke depan. Dan akhirnya setelah 10 menit berjalan kita melakukan pengetesan menggunakan Cinebench R23. Di sini suhu maksimum pada prosesor Intel Core i9 11900K ini cuma berada di angka 72 derajat Celcius. Menurut gue ini suhu yang cukup adem, mengingat ini adalah prosesor seri tertinggi dari Intel generasi ke-11, tapi suhunya di sini tetap terjaga di angka 72 derajat Celcius. Tapi ini suhu ini dia belum kita lakukan unlock pada prosesornya, sehingga mungkin nantinya setelah di unlock suhu dari prosesornya ini bisa meningkat jauh lebih tinggi. Nah, daripada penasaran kita langsung aja unlock prosesornya menjadi ke TDP yang lebih tinggi agar dia bisa berjalan pada frekuensi turbo all core selama terus menerus. Dan kalau gitu kita langsung aja masuk ke BIOS dan mengubah settingan dari CPU-nya. Nah, saat ini kita sudah berada di dalam BIOS-nya, dan untuk melakukan unlock pada prosesor kali ini agar tidak terlimit oleh TDP di angka 125 watt, di sini ada pilihan Enhance Multicore Performance yang saat ini kondisinya masih berada di kondisi auto. Nah, di sini kita ubah menjadi enable. Cuma ubah satu opsi itu aja pada BIOS dari motherboard Gigabyte Aorus Z590 Pro AX kali ini. Dan kalau gitu kita akan langsung aja save and exit. Save, dan otomatis CPU-nya itu udah terunlock menuju TDP yang lebih tinggi lagi. Jadi di sini dia nggak terbatas di angka 125 watt aja. Dan sekarang dia sudah masuk ke Windows, dan kalau kita lihat di sini memang nggak ada perubahan frekuensi karena di sini kita nggak melakukan yang namanya overclock ya. Jadi di sini nggak ada peningkatan frekuensi melebihi dari spesifikasi yang ada. Tapi di sini kita akan menjalankan lagi di sini Cinebench R23 ya. Dan kita akan lihat menggunakan HW info, dan nanti kita bisa melihat perbedaan dari apa sih yang sebenarnya terjadi ketika kita mengenable multicore enhancement itu.
Jadi ini task manager cara kita close. Di sini minimum test durationnya kita jalanin 10 menit lagi dan ini masih menggunakan thermal paste bawaan dari si liquid coolingnya ya. Dan kalau kita lihat sekarang untuk suhu idle-nya dia berada di angka 40-an derajat Celcius ya, memang lebih panas dibandingkan dengan sebelum di unlock yang tadinya itu di angka 30-an derajat Celcius. Dan kalau gitu kita akan langsung aja coba jalanin di multicore pada Cinebench R23 kali ini. Dan kita akan langsung lihat ke HW info. Di sini suhunya kalau kita lihat bisa langsung melonjak ke angka 100 derajat Celcius untuk beberapa core-nya, dan untuk beberapa core yang lain di sini ada yang di 94, di 90 dan macam-macam ya. Dan kalau kita scroll ke bawah nih, kita lihat untuk CPU package power-nya dia bisa menyentuh sampai angka maksimal di angka 300 watt. Jadi ini merupakan konsumsi daya yang cukup besar untuk sebuah prosesor only ya. Jadi ini 300 watt ini seluruhnya masuk ke prosesornya aja, belum ke VGA, ke memori dan lain-lain. Ini 100% ke CPU. Dan kalau kita lihat di sini suhunya memang berada di angka 100 derajat Celcius. Gue jadi ragu untuk nyobain prosesor ini. Kita pakein pasta gigi, pakai thermal paste aja suhunya udah 100 derajat Celcius cuy. Tapi nggak apa-apa selama dia belum overheat mati sendiri, kita akan liatin aja suhunya bertahan sampai kapan. Dan ini throttle testnya ini akan dilakukan 10 menit, sementara 1 menit pertama aja suhunya udah 100 ya. Jadi good luck lah ya, semoga nggak ada yang rusak. Jadi kita akan tungguin aja setelah 10 menit berikutnya. Iya, jadi di sini hasil pengetesannya ini udah selesai ya. Walaupun di sini suhunya ini semuanya kalau kita lihat dari HW info ini menunjukkan maksimal di angka 100 derajat Celcius, baik itu dari core 0 sampai ke core ke-8 ini, atau di sini tulisannya core 7. Ini semuanya kebanyakan berada di angka 100 derajat Celcius. Hanya beberapa core aja seperti core 1 ini yang dia suhunya berada di 92 derajat Celcius. Yang itu juga udah masuk ke angka 90-an. Jadi menurut gue ini udah cukup panas. Walaupun di sini karena kita udah melakukan unlock terhadap prosesornya, di sini kita terjadi peningkatan pada skor Cinebench R23 yang dari tadinya 15.000 sekitar 15.200 menjadi 15.838 poin. Tapi dengan konsekuensi suhunya sangat panas kayak gini. Dan kalau gitu kita akan langsung aja nyobain menggunakan beberapa thermal paste lainnya. Jadi kita akan matiin dulu dan kita akan bongkar PC-nya. Dan untuk pengetesan yang pertama di sini kita akan menggunakan thermal paste yang murah dulu, yang ini harganya cuma 20 ribuan, yang gua nggak sengaja beli untuk keadaan darurat aja. Dan kita akan langsung aja ganti thermal paste yang ada di komputer ini menggunakan thermal paste 20 ribuan kali ini.
Oke, kalau tadi kita udah nyobain gimana suhunya setelah kita menggunakan thermal paste bawaan, thermal paste 20 ribuan, kemudian thermal paste yang sedikit mahal yaitu 80 ribuan, dan yang terakhir kita akan mencoba menggunakan thermal paste yang sebenarnya bukan thermal paste, yaitu adalah pasta gigi. Kira-kira apakah suhu dari prosesor Intel Core i9 11900K bisa ditaklukkan menggunakan pasta gigi kali ini? Kalau gitu yuk langsung aja kita akan pasangin pasta gigi ini ke dalam PC kita kali ini. Dan ya setelah kita masukkan pasta gigi ini sebagai thermal paste pada PC kali ini, akhirnya PC kita berhasil masuk ke Windows juga. Dan sampai sekarang ini masih belum ada tanda-tanda buruk setelah kita menggunakan pasta gigi sebagai thermal paste ini. Tapi kita akan lihat dulu bagaimana suhu dari prosesornya saat kondisi idle. Oke. Dan di sini suhunya terlihat normal ya di angka 35, 34, 33. Tapi apakah akan tetap normal apabila kita jalankan Cinebench R23? Kalau gitu langsung aja kita coba. Masih bersiap-siap. Dan di sini kalau kita lihat seperti thermal paste bawaan yang tadi, di sini memang suhunya tetap menjadi 100% ya. Sama seperti thermal paste tadi. Karena di sini kita melakukan unlock pada prosesornya, sehingga kalau kita lihat di sini prosesornya itu mampu menarik listrik hingga kalau kita lihat di angka 300 watt ya. Ini angkanya mendekati 300 watt yaitu 272, yang itu udah cukup tinggi banget untuk sebuah prosesor. Dan ini juga kalau kita lihat frekuensi kita, frekuensinya ya kita belum bisa buka. Ini ya berada di 4. Oh. Kita ulangin lagi. Di sini frekuensi kita pada saat melakukan testing di Cinebench R23 ini cukup stabil ya di angka 4,9 GHz, walaupun di sini udah terjadi yang namanya overheat ya. Jadi di sini suhunya ini berada di angka 100% terus. Nah, tapi ini kan untuk pengetesan benchmark sintetis. Nah, apakah dengan si Pepsodent ini atau si pasta gigi ini dia akan tetap menyentuh angka 100 derajat Celcius apabila kita coba jalanin di beberapa game? Kalau gitu yuk langsung aja kita akan cobain menggunakan beberapa game yang ada di PC kali ini. Oke, jadi untuk game yang kita cobain di sini adalah Need for Speed Heat ya. Jadi kita akan coba apakah dengan menggunakan thermal paste dari pasta gigi ini akan tetap terjadi overheat walaupun dia nggak menggunakan benchmark sintetik ya. Kita hanya mencoba bermain game seperti ini aja. Kita akan coba lihat suhunya setelah kita namatin satu race dulu ya. Kita selesain ini. Kalau di sini experience yang gua rasain sih memang nggak ada stuttering ya yang menunjukkan tanda-tanda kalau prosesornya itu overheat gitu. Masih cukup smooth untuk permainannya walaupun di sini gue jalanin dengan kualitas ultra dengan GPU RTX 3060 Gaming OC 12GB dari Gigabyte. Ini dia sampai saat ini masih belum ada tanda-tanda overheat ya. Tapi kita nggak tahu, walaupun gamenya berjalan semulus ini belum tentu si prosesornya itu nggak overheat sama sekali. Bisa jadi karena memang ini prosesor yang di sini kita sudah mengalami error ya seperti tadi. Tiba-tiba gamenya nge-glitch yang itu belum pernah kejadian ya sebelumnya. Dan di depan ini finish dan langsung aja kita lihat suhunya di sini. Dan ya kalau kita lihat ternyata
suhunya walaupun cuma dipakai untuk bermain game seperti Need for Speed doang, ini semua core-nya ini berada pada angka 96 sampai dengan 100 derajat Celcius. Yang ini artinya benar-benar menurut gue udah nggak aman banget kalau untuk dipakai jangka panjang apabila kita menggunakan thermal paste dari si pasta gigi yang emang fungsinya bukan sebagai thermal paste ya. Jadi ini fungsinya memang untuk sikat gigi, bukan untuk thermal paste. Nah, jadi mending kita keluarin aja gamenya. Nah, kita biarin prosesornya kembali menjadi lebih dingin ya, karena ini dia menurut gua udah sangat kurang bagus untuk peralatan elektronik ya. Terlalu lama dalam suhu yang tinggi atau overheat itu memang nggak baik. Nah, jadi langsung aja menuju ke kesimpulannya. Jadi kesimpulannya, walaupun di sini kita menggunakan yang namanya thermal paste, walaupun dengan harga yang cukup murah hanya 20.000 seperti yang gua gunakan tadi, dan juga menggunakan thermal paste yang 80 ribuan ini, memang itu dia memiliki karakteristik yang berbeda. Seperti contohnya, walaupun kita di sini menggunakan yang 20 ribuan, itu dia tetap bisa menjaga suhu dari prosesor di belakang gue ini yang menggunakan prosesor Intel Core i9 11900K itu menjadi tetap adem dan juga terjaga. Walaupun memang kalau kita menggunakan thermal paste yang harganya sedikit lebih mahal ini, itu pendinginannya akan menjadi lebih efektif dan efisien. Walaupun di sini perbedaan suhunya itu nggak sejauh apabila kita mengupgrade dari stock cooler menjadi ke menggunakan liquid cooling ya. Jadi di sini walaupun dia perbedaannya itu mungkin hanya sekitar 5 derajat Celcius sampai dengan 10 derajat Celcius, menurut gue memang terdapat perbedaan antara menggunakan thermal paste bawaan, thermal paste yang murah, dan juga thermal paste yang agak sedikit pricey seperti kali ini. Sebenarnya gue juga tadi mau menggunakan thermal paste yang lebih mahal lagi, yaitu menggunakan Noctua NT-H2. Tapi sayangnya thermal paste-nya itu udah habis gue pakai untuk project-project lainnya. Jadi gue hanya ada thermal paste yang paling mahal itu dari Cooler Master ini, yang gue juga lupa ini mereknya Cooler Master apa tipenya. Pokoknya kayak gini thermal paste dari Cooler Master. Yang ini gue ingat harganya sekitar 80 ribuan. Nah, tapi walaupun banyak dari orang-orang yang suka bilang kalau thermal paste itu bisa digantikan menggunakan pasta gigi, tapi kenyataannya memang sebenarnya bisa. Tapi menurut gue ini nggak bagus kalau kalian lakukan terus-menerus. Bahkan kita lihat untuk di skenario di belakang gua, bahkan cuma untuk dipakai main game aja prosesornya itu mengalami overheat apabila kita menggunakan thermal paste dari pasta gigi. Memang pada kondisi idle atau mungkin pada kondisi benchmark sintetis awal-awal itu suhunya masih nggak terlalu berbeda jauh saat kita menggunakan thermal paste yang murahan ya, seperti thermal paste 20 ribuan tadi dengan menggunakan pasta gigi. Nah, tapi yang membedakan adalah pasta gigi ini nggak didesain untuk menghantarkan panas dalam waktu yang lama, nggak seperti thermal paste. Jadi mungkin kalian harus menggantinya lebih rutin. Kalau kalian masih tetap memaksa menggunakan thermal paste menggunakan pasta gigi ini, mungkin kalian harus menggantinya setelah, gue nggak tahu ya, gue belum pernah menggunakan thermal paste pasta gigi ini dalam waktu yang lama, seperti mungkin 1 minggu lebih atau mungkin 1 bulan. Karena menurut gua kalau kalian menggunakan thermal paste pasta gigi seperti ini akan cepat kering, sehingga itu juga selain merusak juga merepotkan. Jadi kalian harus mengganti thermal paste-nya secara berkala, lebih sering, setiap mungkin seminggu sekali setelah dia kering. Nah, tapi kalau kalian menggunakan thermal paste bahkan yang seperti ini aja, yang 80 ribuan atau yang 20 ribuan yang tadi, itu dia memang didesain untuk menghantarkan panas secara terus-menerus ya. Jadi dia memiliki ketahanan yang lebih lama. Jadi mungkin kalian bisa sampai 1 tahun, 2 tahun, atau mungkin 5 tahun. Kalian itu nggak perlu mengganti thermal paste kalian apabila kalian benar-benar menggunakan thermal paste seperti ini. Tapi kalau kalian menggunakan thermal paste kayak gini, itu menurut gua kurang efisien ya. Dan kalau kita hitung-hitung juga, pasta gigi segini juga hitungannya bisa dapetin thermal paste yang murah ya. Bisa dapetin thermal paste yang nggak terlalu high end, yang penting dia memang menjalankan fungsinya. Bukan seperti pasta gigi ini yang fungsinya bukan sebagai thermal paste. Nah, jadi
kalian bisa simpulin sendiri bagaimana mungkin memang kalau untuk dalam kondisi darurat yang mungkin kalian itu kehabisan thermal paste ya, bener-bener kering banget dan kondisinya mungkin malam hari, semua toko itu tutup atau mungkin hari libur, kalian bisa menggunakan thermal paste dari pasta gigi ini untuk kondisi darurat agar PC kalian itu hidup aja, nggak untuk jangka panjang. Dan mungkin besoknya setelah tokonya buka atau mungkin udah nggak hari libur lagi, kalian itu bisa segera membeli thermal paste untuk PC kalian. Jadi nggak disaranin banget kalau kalian menggunakan pasta gigi seperti ini sebagai thermal paste kalian. Nah, jadi kalau gitu sekian aja video dari gua kali ini. Gimana pendapat kalian tentang thermal paste menggunakan pasta gigi kali ini? Apakah kalian juga udah pernah nyobain? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan juga terima kasih kepada Gigabyte Indonesia yang udah ngirimin kita motherboard dari Aorus Z590 Pro AX dan juga prosesor Intel Core i9 11900K untuk kita cobain menggunakan thermal paste kayak ginian yang menurut gua nggak rekomen banget. Kalau gitu sekian aja video dari gua kali ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Raka pamit undur diri. Signing out.